Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Wulan. Aku Zufar. Aku founder Sanggar Budaya Linggayoni. Aku pelatihnya. Dan kita adalah bagian dari Sanggar Budaya Linggayoni. Oke, gimana kabarnya Zufar? Baik sekali Kak Wulan. Oke, alhamdulillah. Oke guys, ini podcast perdana kita sama Kak Zufar. Jadi for your information, Kak Zufar itu adalah pelatih Sanggar Budaya Linggayoni untuk kelas tari SMP, SMA. Tapi SMK-nya nggak ada ya Kak? Nggak ada, iya. Jadi barangkali nanti after this, tahun depan ya next year ada sekolah lain yang mau gabung, bisa banget. Oke. Jadi kita mau membahas tentang sanggar kita, mulai dari tips, kemudian edukasi tentang pakem-pakem tari gitu loh, terutama tari tradisional ya. Jadi untuk teman-teman tahu, di Sanggar Budaya Linggayoni itu kita fokusnya, core-nya adalah pelatihan tari untuk tari-tari tradisional ya. Jadi ada materi tari kreasinya ya Kak ya? Ada. Tapi untuk core-nya itu untuk latihan tari-tari tradisional ya. Kak Zufar udah bergabung di Sanggar Budaya Linggayoni udah berapa bulan? Aku udah gabung di Sanggar Budaya Linggayoni berarti sekitar 10 bulan ya. Dimulai dari bulan Januari sampai ini bulan November, berarti sudah sekitar 10 bulan lebih ya. Berarti udah mau 1 tahun ya guys. Jadi Sanggar Budaya Linggayoni itu sanggar baru, cuma alhamdulillah ada muridnya dan muridnya juga bagus, anak-anak hebat ya. Oke Kak Zufar, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Zufar. Tari, esensi tari menurut Kak Zufar itu apa sih? Kalau esensi tari itu sendiri menurut aku ya, menari itu adalah sebuah bahasa tubuh. Bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pesan yang ingin kita sampaikan ke orang lain, tapi itu melalui sebuah gerakan tari. Itu kenapa di Sanggar Budaya Linggayoni itu aku fokusin ke tari-tari tradisi, tari-tari yang punya pakem, tari-tari yang punya aturan dasar yang baku. Kenapa kok saya fokusnya ke situ? Karena dewasa ini ya, apalagi selama aku berkecimpung di dunia kesenian, khususnya di daerah Kabupaten Tegal, itu banyak kan anak-anak yang bisa nari, itu mereka nggak punya dasar, mereka nggak punya basic. Jadi ketika menari, mereka itu nggak punya dasar yang bagus. Mereka hanya bisa sekedar menari dengan gerakan yang sudah diajarkan. Nah, untuk itu di Sanggar Budaya Linggayoni itu, aku pengen untuk menerapkan bahwa ketika menari, semua harus punya aturan dasar, aturan yang baku yang nggak bisa dirubah. Jadi ketika nanti lanjut ke materi-materi berikutnya, dasar-dasar itu akan tetap terbawa gitu. Oke. Ngomongin masalah pakem nih, ini sesuatu yang baru mungkin ya untuk anak-anak atau untuk orang-orang sekarang ya. Karena yang aku lihat selama ini memang khususnya di Kabupaten Tegal kayaknya sudah jarang sekali ya orang yang menari sesuai dengan pakemnya. Bahkan ada juga yang merubah pakem itu yang seharusnya seperti ini tapi dimodifikasi. Padahal menurut saya sendiri ya, sebagai orang awam gitu, itu nggak sesuai kan. Maksudnya kalau si pencipta tarian itu sudah menciptakan pakem seperti itu, harusnya mau nggak mau kan kita harus mengikuti kan. Kalau untuk pakem itu sendiri, bagaimana sih caranya kita itu menjaga pakem yang sudah ada, kemudian untuk masyarakat yang belum tahu itu pakem itu sendiri seberapa pentingnya? Oke, kayak yang udah aku sebutin di awal ya, kalau menari itu adalah sebuah bahasa. Nah, kita analogikan bahwa sebuah gerakan tari itu sebagai bahasa. Jadi mau kita nanti belajar bahasa
Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kita akan tetap balik ke bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Nah, kita anggap tari itu sebagai bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Jadi nggak akan bisa itu tergantikan gitu loh. Meskipun kita belajar bahasa-bahasa yang lain, tapi dalam menari kita mempelajari gerakan tari yang lain, itu nanti bahasa tari kita kembali ke dalam sebuah bahasa tari yang sudah dibakukan, yang itu sudah ada aturan tetapnya yang nggak bisa dirubah. Contohnya kita di bahasa, kita sudah banyak kasusnya ya, ada bahasa-bahasa yang semakin kesini semakin tergeser artinya. Nah, itu kan PR juga untuk kita, gimana bahasa itu supaya bisa tetap pada artinya. Contohnya di bahasa aku sekarang, dari mulai saya, aku, terus sekarang berkembang ke gue dan lain sebagainya. Itu kan bahasa bakunya tetap balik ke aku atau saya. Nah, di dalam tari pun seperti itu. Jadi ada aturan-aturan dasar, aturan-aturan baku yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum lanjut ke next step, sebelum lanjut ke tingkatan berikutnya untuk mempelajari tari-tari yang lain seperti itu. Kalau untuk menjaga maksudnya untuk kita mengedukasi ya sama masyarakat, kan kadang ada kasus waktu anak-anak Sanggar Budaya Linggayon itu tampil ya, itu menggunakan kemben gitu ya. Padahal kan memang di tari Rantoyo sendiri kan ya kebanyakan kostumnya seperti itu kan Kak. Jadi gimana nih kita mengedukasi teman-teman yang belum tahu bahwa ya memang seperti itu kostumnya kayak gitu, tidak ada vulgaran tapi ya memang seperti itu gimana Kak? Gimana kita mengedukasi itu adalah ya kita harus bisa menghargai apa itu yang namanya budaya. Ketika budaya itu sudah seperti itu adanya, ya harus kita sepakati bahwa itu tidak bisa dirubah gitu. Ketika mungkin kalian tidak tidak nyaman, ya silahkan, mungkin bisa kalian jauhi. Nggak perlu kalian komentari, nggak perlu kalian rubah apa itu esensinya gitu. Karena ketika kalian merubah sebuah bahasa, merubah sebuah esensi dari bahasa itu tersendiri, itu kan pasti akan merubah keseluruhan gitu. Jadi apa yang dari bahasa ibu kita, ya itu harus tetap kita jaga. Kalaupun memang tidak cocok, tidak sesuai, itu kan kita punya pilihan untuk menjauhi. Kalau memang menurut orang luar mereka menganggap bahwa itu bukan sebuah hal yang bagus, ya silakan orang luar itu bisa menjaga untuk tidak berkomentar seperti itu. Karena budaya itu sudah ada sebelum bahkan sebelum mohon maaf ya, sebelum orang-orang itu ada gitu loh. Saya orangnya agak jampi ya, ini lagu favorit saya kebetulan, maaf. Ya memang orang kita juga agama Islam aja kan disebarkan di Pulau Jawa kan dengan budaya ya. Kalau anak-anak tahu ya, penyebaran agama Islam itu melalui kebudayaan ya. Kemudian selanjutnya aku mau tanya tentang tips supaya anak-anak itu menari itu nggak cuma hafal gerakan aja, tapi tahu detail-detail setiap gerakannya. Kalau detail-detail kan ada maknanya kan pasti kan. Jadi nggak mungkin lah menari itu nggak ada maknanya. Tipsnya Kak, supaya anak-anak itu nggak cuma aku nari itu cuma hafal gerakan aja, tapi nggak tahu makna esensinya itu apa. Tipsnya gimana nih? Tipsnya, jangan pernah bosan untuk menonton dan belajar. Itu satu, tipsnya itu gampang banget. Belajar nari itu harus sabar. Kuncinya itu sabar. Bagaimana kita sabar untuk membentuk tubuh kita supaya mencapai kualitas kepenarian yang bagus, itu harus sabar. Intinya adalah satu, mau sabar menjalani proses. Karena yang namanya proses itu nggak mudah untuk dilakukan gitu. Semua nggak cuma di menari.
ketika kalian belajar hal apapun, itu kalau kalian nggak sabar, ya itu nggak akan pernah jadi. Gitu. Intinya sama ketika kalian belajar dengan hal-hal yang lain. Menari pun seperti itu. Harus belajar untuk sabar dengan proses. Kalian harus sabar, kalian nonton video bagaimana sih gerakan yang benar itu kayak apa. Kalian tonton di YouTube banyak banget contohnya. Gitu. Apalagi kita sudah punya platform, kita sudah ada setiap minggu kita ketemu latihan di Sanggar Budaya Lenggayoni. Itu bisa kalian tanyakan ke saya bagaimana sih teknik, bentuk yang benar itu seperti apa, bisa tanyakan langsung ke saya. Nah, selain kalian latihan di sanggar, itu juga ketika ada waktu luang kalian harus menonton. Harus banget nonton gitu. Itu untuk menambah wawasan seperti itu. Nah itu ya anak-anak ya, jadi dengerin ya. Intinya itu cemilan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan sisa hari. Oke, thank you, stop Kak, stop ya. Kita lanjut ya guys ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, oh iya aku pengen tahu Kakak Zufar ini, coba dong spill dong pengalaman menariknya, mulai dari kecil sampai dewasa, pernah mengikuti lomba apa, menang dalam ajang apa, supaya menginspirasi anak-anak Sanggar Budaya Lenggayoni yang sedang menonton di sini. Pengalaman kalau dari kecil ya, kebetulan saya itu udah menari dari SMP. Kalau mungkin kalian udah belajar dari SD, wah itu udah keren banget. Saya di sini baru mulai nari ketika SMP. Berarti sekitar tahun 2014 sampai 2025, berarti saya udah menari sekitar 11 tahun ya. Untuk saya bisa sampai jadi Zufar yang sekarang itu butuh proses selama 11 tahun ya, harus kalian pahami. Jadi nggak serta-merta saya bisa jadi seperti ini tiba-tiba aja, nggak. 11 tahun proses bagaimana saya itu belajar dari mulai awal nggak bisa mendak, nggak bisa ngukel tangan, sampai latihan sehari itu saya bisa sampai mimisan 6 kali itu pernah. Saking latihannya itu, wah itu luar biasa banget. Itu latihan waktu itu untuk persiapan FLS 2N tingkat provinsi waktu SMP tahun 2014. Itu pengalaman pertama saya. Oh enggak, kedua ding. Yang pertama itu adalah lomba Bambangan Cakil. Sama siapa tuh? Sama teman saya namanya Tasya. Kalau Tasya nonton ini, hai, saya di sini. Hai Tasya. Ya. Oh, rivalnya siapa Kak Zufar? Rivalnya? Rivalnya itu kebetulan yang sekarang jadi kameramen ya, ada di balik layar. Itu namanya Mbak Apsari. Itu yang dulu rival, sekarang jadi admin saya. Mbak Apsari sama siapa Mbak? Pasangannya? Sama Mas Windy. Mas Windy, hai. Kak Windy. Kalau nonton ini, kita harus cepat-cepat join ya, biar kita bisa ngobrol. Iya dong, iya. Gimana ya lanjut gitu. tuh? Tuh ya, berarti dari 2014 itu pertama saya ikut lomba, pertama saya nari itu langsung ikut lomba Bambangan Cakil. Saya dapat juara 3 ya. Amat sangat disayangkan karena juara satunya yang lagi megang kamera. Gitu. Ya, yang megang kamera kan di situ nggak kelihatan dada ya. Iya. Itu, terus setelah itu ada pengalaman lagi di FLS 2N dan alhamdulillah saya berhasil meraih juara pertama sehingga saya berhak untuk mewakili Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Cuma Mantap. sayangnya di Provinsi Jawa Tengah kita nggak bisa terlalu berbicara banyak karena pengalaman-pengalaman sekolah yang lain itu amat sangat luar biasa sekali gitu. Terus setelah itu saya banyak ikut event, masuk ke SMK. Setelah lulus SMK saya memutuskan untuk berkuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta. Saya masuk tahun 2018. Yang jatuh cinta, maaf saya jambi banget orangnya ya. Tahun 2018 saya masuk menjadi mahasiswa seni tari yang itu nggak gampang. Asal kalian tahu, di 1 semester pertama, 6 bulan pertama itu saya nggak menari.
yang saya lakukan adalah olah fisik kayak tamtama. Itu yang kalian lakukan tadi pagi pada hari Minggu tanggal 2 November, itu saya lakukan selama 6 bulan berturut-turut. Saya seperti tamtama, bahkan lebih parah ya. Jadi harus kalian pahami, itu adalah proses yang saya lakukan. Saya sudah pernah menjalani proses itu selama 6 bulan berturut-turut. Bahkan di semester 3 itu ada yang namanya koreografi. Olah tubuh yang saya lakukan itu membuat saya tidak bisa berjalan selama 1 minggu. Saya jalan kayak ayam, kalau kalian pengen tahu. Kakinya harus ditekuk, bungkuk, kalau kakinya lurus nggak bisa. Dan kebetulan kos saya di lantai 2. Selama 1 minggu harus naik turun tangga. Itu luar biasa sekali. Ya, jadi meskipun pengalaman event itu juga berharga, tapi pengalaman olah tubuh itu juga nggak kalah penting. Bagaimana kita bagaimana kita merasakan proses itu, proses sakitnya, badan kita dibentuk, otot kita dibuka, otot kita dilatih, itu amat sangat luar biasa dan harus dinikmati. Dan setelah 2023, alhamdulillah saya berhasil keluar dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Selama 5 tahun, 10 semester saya berhasil menyelesaikan studi saya. Terus saya pulang ke kampung halaman saya di Tegal, dan juga alhamdulillah saya langsung berkecimpung di dunia kesenian di wilayah Kabupaten Tegal. Salah satu terakhir yang saya ikuti itu adalah apa ya terakhir ya? Jadi Bagas. Oh enggak dong, itu enggak terakhir. Oh, kemarin bulan Agustus. Oh enggak Agustus, September. Di bulan September. Parade. Jadi barongan. Nah, itu barongan bulan September. Salah. Gimana sih? Bulan Agustus. Nah, jadi di bulan Agustus itu saya jadi barong untuk Parade Seni Budaya Jawa Tengah bersama dengan kabupaten-kabupaten lain seluruh Jawa Tengah. Itu di bulan Agustus untuk event Hari Ulang Tahun Jawa Tengah yang ya itu. Terus di bulan September saya berkesempatan untuk mewakili Kabupaten Tegal di event Jambore Pemuda Jawa Tengah. Untuk cabang lomba tari kreasi daerah. Jadi di cabang lomba tari kreasi daerah tersebut itu kita disuruh untuk mengimprovisasi gerak berdasarkan musik yang baru kita dengar. Yang lomba itu amat sangat membagongkan sekali. Jadi kita baru dengar musik, kita harus improve. Itu adalah event yang sangat wow, dar. Itu Juara berapa Kak? Juara berapa? Kalau di kabupaten alhamdulillah juara 2. Kalau di provinsi seperti biasanya kita belum bisa banyak berbicara di event provinsi. Gitu. Jadi sudah keren. Ya, kita anggap itu sebagai pengalaman. Itu event terakhir di bulan September tahun 2025. Itu. Oke, sangat menginspirasi sekali kisahnya Kak Zufar ya. Terakhir nih Kak, pesan kesannya buat di ufuk barat di saat itulah. Oke, stop. Kesan untuk kesan dan pesan lah, kesannya itu dari mulai anak-anak itu join ya, itu bagaimana, kemudian pesan untuk anak-anak supaya mereka lebih semangat lagi, termotivasi lagi, paling enggak terinspirasi dari kisahnya Kakak Zufar. Ya dari kesannya dulu ya, saya itu amat sangat mengapresiasi bagaimana semangat kalian menjalani latihan yang sudah kita jalani selama kurang lebih 10 bulan. Dari bulan Januari sampai sekarang itu progres kalian amat sangat luar biasa. Bagaimana kalian bisa sabar untuk belajar tari tradisi. Belajar tari tradisi itu nggak mudah, nggak kayak belajar tari-tari yang lain yang mungkin kalian lebih familiar. Tari tradisi itu meskipun gerakannya simple, hitungannya lambat, tapi itu lebih susah karena kalian terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lincah, yang gerak yang rampak dan gerak yang powerful. Tapi di Sanggar Budaya Lenggayoni kita belajar bagaimana kita mensemelehkan
rasa dalam menari gitu melalui tari-tari tradisi supaya kalian punya dasar. Nah, hasilnya adalah yang sekarang kalian rasakan. Selama 10 bulan kalian belajar tari tradisi, kalian bisa sabar, kalian adalah orang-orang yang tidak kalah dengan proses. Kalian orang-orang yang mau belajar bagaimana untuk sabar sehingga kalian bisa seperti sekarang. Itu amat sangat saya apresiasi. Dan pesannya tetap sabar. Oke? Saya 11 tahun untuk bisa sampai sekarang. Mungkin kalian gak perlu 11 tahun. 1, 2, 3 tahun kalian bisa jadi penari yang hebat, kita gak tahu. Itu adalah usaha kalian sendiri. Oke, ada lagi kah tambahannya? Tambahannya semangat terus untuk kita, semangat untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah kita, di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Kabupaten Tegal, supaya kita nggak kalah dengan wilayah-wilayah yang lain. Kita juga bisa punya ciri khas tersendiri, kita punya penari-penari yang berkualitas, kita punya kesenian yang bisa dilirik oleh seluruh masyarakat, baik itu di dalam Kabupaten Tegal maupun di wilayah Jawa Tengah, dan syukur-syukur kita bisa sampai ke nasional seperti itu. Amin ya anak-anak ya, kita aminkan bareng-bareng, semoga apa yang jadi harapan kita semua itu segera terkabul ya. Oke, terima kasih banyak Kakak Zufar untuk waktunya. Nah, jadi teman-teman silahkan dengarkan podcast singkat ini ya. Insya Allah walaupun sedikit tapi penuh dengan makna, penuh dengan edukasi, penuh dengan inspirasi dan motivasi untuk anak-anak semuanya, anak-anak Sanggar Budaya Linggayoni khususnya, dan juga untuk semua masyarakat yang mencintai dan ingin menguri-nguri kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa, dan juga khususnya lagi kebudayaan Kabupaten Tegal. Terima kasih untuk Kakak Zufar untuk waktunya. Semoga kita bisa podcast lagi di lain waktu ya. Dan kita juga bisa podcast dengan Kakak Windy atau Kakak Apsari untuk bercerita tentang pengalamannya bagaimana selama mengikuti proses latihan nari waktu dia masih SMP, SMA ya. Semoga kita diberikan waktu untuk bertemu dengan mereka. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.